Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 27 November, judulnya Tanah yang Dipulihkan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yakobus 2 ayat 5. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Amin. Dalam Yeremia 24 ayat 6, Yeremia 31 ayat 16, Yehezkiel 11 ayat 17, Yehezkiel 28 ayat 25, dan Yehezkiel 37 ayat 14-25, janji Allah mengenai kembalinya Israel ke tanah perjanjian digenapi. Selama masa pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak hanya mengalami kenyataan yang menyedihkan karena tidak memiliki tanah, tetapi juga janji bahwa hubungan mereka dengan Tuhan, meskipun dinyatakan secara konkret melalui janji akan tanah, namun tidak tergantung pada dan terbatas pada kepemilikan tanah. Ketika bangsa Israel mengakui dosa-dosa mereka, bertobat dan mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, Tuhan menggenapi janjinya lagi dan membawa mereka kembali ke negeri mereka sebagai tanda pemulihan. Artinya, Tuhan masih menjadi Allah mereka, bahkan ketika mereka tidak berada di negeri itu. Ulangan 28 ayat 63 dan 64, Yosua 23 ayat 13 dan 15, 1 Raja-Raja 9 ayat 7, 2 Raja-Raja 17 ayat 23, dan Yeremia 12 ayat 10-12, menyatakan janji bahwa Israel akan memiliki negeri itu untuk selamanya adalah janji bersyarat. Demikian pula janji untuk menetap kembali dan membuat Israel makmur di negeri itu setelah pembuangan. Pada saat yang sama, para nabi dalam Perjanjian Lama menunjuk pada pemulihan yang akan dibawa oleh Raja Daud di masa depan. Yesaya 9 ayat 6 dan 7, dan Zakaria 9 ayat 9 dan 16. Janji ini digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, yang di dalam dirinya semua janji kepada Israel saat itu akan digenapi. Dalam Perjanjian Baru, tanah perjanjian tidak disebutkan secara langsung, tetapi kita diberitahu bahwa janji-janji Allah telah digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ditulis dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dan Roma 15 ayat 8. Dengan demikian, dalam terang Kristus, tanah itu ditafsirkan kembali dan menjadi simbol berkat-berkat rohani yang direncanakan Allah untuk diberikan kepada umatnya yang setia di dunia ini. Ditulis dalam Efesus 2 ayat 6, dan di dunia baru kelak. Penggenapan akhir dari janji ilahi tentang peristirahatan, kelimpahan, dan kesejahteraan di negeri itu akan terjadi di dunia yang baru, bebas dari dosa dan konsekuensinya. Dalam hal ini, sebagai orang Kristen, pengharapan kita didasarkan pada janji Kristus bahwa Dia akan datang kembali, dan setelah periode 1000 tahun di surga, Kristus mendirikan kerajaannya yang kekal di bumi yang telah dijadikannya baru. Ini akan menjadi penggenapan penuh dari semua janji tentang negeri itu. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Titus 2 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1-3, kita menemukan pengharapan penuh
dan kematian Yesus menjamin penggenapan pengharapan ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Sakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 14. Tuhan memberkati kita semua.